Presiden Prabowo resmi cabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Percepatan audit dilakukan setelah terjadinya bencana hidrometeorologi, di antaranya banjir dan juga longsor di wilayah tersebut. Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Izin perusahaan itu dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan. Keputusan tersebut diambil Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH pada Senin yang dilakukan secara daring dari London, Inggris. Hasil rapat kemudian disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Presiden Jakarta pada Selasa malam. Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.10.592 hektar, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK. Pemirsa, penanganan pasca bencana di Sumatera Utara, personel Brimopolda Sumatera Utara gelar kegiatan trauma healing dan juga edukasi kebencanaan di Desa Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Senin kemarin. Atas arahan dan Sat Brimopolda Sumut, Kombes Pol Rantau Isnur Eka, trauma healing diberikan kepada para siswa di TK Aba Huta Godang, PAUD Bunda Lestari, serta SD Negeri 100714 Garoga. Materi yang disampaikan melalui permainan edukatif, dialog ringan, dan interaksi langsung yang disesuaikan dengan usia anak. Kegiatan ini digelar guna membantu anak-anak kembali merasa aman, ceria, serta memperoleh pengetahuan awal terkait penyelamatan diri saat menghadapi banjir. Melalui kegiatan trauma healing dan edukasi tersebut, Brimopolda Sumut menegaskan komitmennya berperan aktif dalam pemulihan mental dan pembentukan karakter anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Pemirsa, sebuah pabrik tahu ludes terbakar di Jalan Masjid Darul Falah, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Sejumlah warga mencoba memadamkan api dengan air seadanya. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 14 unit damkar dan 70 personil ke lokasi. 7 motor milik karyawan turut terbakar. Dugaan sementara api berasal dari tungku kayu bakar pengolahan tahu. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Pemirsa, cuaca ekstrim membuat banjir merendam 2 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa malam tadi. 2 kecamatan terendam air, yang di Kecamatan Trejoso dan juga Kecamatan Winongan. Di Kecamatan Winongan ada 5 desa yang diterjang banjir, masing-masing yakni Desa Prodo, Desa Lebak, Desa Winongan Kidul, dan juga Desa Winongan Lor, serta Desa Bandaran. Ketinggian air bervariasi antara 20 hingga 40 cm. Ratusan rumah warga, fasilitas umum, bahkan jalan kampung tergenang akibat intensitas hujan yang tinggi hingga Sungai Rejoso meluap. Menanggapi bencana ini, BPBD Kabupaten Pasuruan sudah menyiagakan anggotanya di lokasi banjir. Posko dan dapur umum didirikan untuk membantu warga terdampak. Saat ini, petugas BPBD masih melakukan pendataan seluruh korban banjir agar kebutuhan dapat terpenuhi. Pemirsa, hujan deras dengan intensitas tinggi juga menyebabkan Sungai Sengkarang meluap pada Selasa malam.
Banjir bandang setinggi hampir 1 meter ini menerjang permukiman warga di Duku Galangwolu, Desa Galang Pengampun, Kecamatan Wonopringko, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ketinggian air sempat mencapai hingga 1,5 meter. Petugas gabungan menyisir rumah-rumah warga untuk memastikan keselamatan warga yang terkepung banjir. Meski demikian pemirsa, sebagian besar warga memilih bertahan di rumah mereka masing-masing, terutama yang memiliki rumah bertingkat. Patroli pun terus dilakukan untuk memberikan rasa aman dan juga mengantisipasi jika terjadi luapan susulan. Hingga kini hujan masih mengguyur wilayah Wonopringko, Pekalongan, dan warga pun diimbau tetap waspada dan mengamankan barang-barang berharga serta keselamatan keluarga. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Jenazah perempuan kru pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep telah tiba di posko pos antemortem Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Proses identifikasi pun langsung dilakukan oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Jenazah perempuan kru pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep kini telah tiba di posko postmortem DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Jenazah tiba di area postmortem DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Jenazah kemudian langsung dimasukkan ke ruang jenazah untuk menjalani tahapan pemeriksaan dan identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification. Sebelumnya jenazah korban berhasil ditemukan setelah tim SAR melakukan 4 hari pencarian. Pencarian korban sendiri sempat terkendala cuaca buruk. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis, di mana petugas harus membawa jenazah dengan berjalan kaki lantaran beratnya medan evakuasi yang harus dilalui. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, A-News melaporkan. Pemirsa, memasuki hari keempat proses pencarian dan evakuasi korban pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tim SAR melibatkan belasan warga lokal yang berprofesi sebagai pencari madu hutan. Hal ini untuk mempercepat pencarian di medan ekstrim berupa jurang yang curam dan juga hutan lebat. Ambil posisi. Kendor. Kendor, mohon izin, kendor. Kendor. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian dan evakuasi korban pada hari keempat di kawasan Gunung Bulu Saraung. Fokus pencarian masih dilakukan di wilayah jurang serta lereng curam. Operasi kali ini melibatkan belasan warga lokal yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari madu hutan. Mereka dilibatkan karena dinilai sangat memahami karakter medan pegunungan, termasuk jalur-jalur terjal dan jurang curam yang sulit dijangkau oleh personel SAR. Untuk menjamin keselamatan seluruh personel, tim SAR menyiapkan berbagai kebutuhan logistik dan perlengkapan khusus untuk kemungkinan bermalam di puncak gunung. Korban kedua masih di lereng. Kalau yang pertama, Pak? Yang pertama sedang dalam kita usahakan untuk bisa turun. Warga lokalnya kita libatkan karena mereka ini kan pencari madu yang naik di sekitar ini, yang sudah lebih mengetahui medan-medannya. Nah itu yang sangat membantu. Baru saya mulai ini 16 bergesing dibagi-bagi, tidak bisa di puncak di bawahnya. Oh di lerengnya Pak? Iya, di lereng. Proses evakuasi korban dari dasar jurang telah dilakukan menggunakan teknik tali rappelling. Kondisi medan yang sangat sulit serta pandangan terbatas akibat kabut tebal menjadi kendala utama dalam proses evakuasi menuju jalur pendakian di area puncak gunung. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, A-News melaporkan.